and we will go up, 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 up. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh bangun pagi hari tanpa kurang suatu apapun. Dan biarlah kami dapat fokus Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang akan menjadi kekuatan bagi kami untuk memulai hari-hari kami ya Bapa. Dan kami akan belajar banyak Tuhan, supaya kami semakin menjadi orang yang rendah hati, semakin menjadi contoh teladan bagi banyak orang, dan menjadi sumber berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Tema kita adalah exalting the lowly, atau meninggikan yang rendah. Ya, subtemanya adalah menghargai yang terkecil di antara kita. Bapak Ibu, Tuhan udah begitu baik dalam kehidupan kita. Kasih setia, penyertaan, penyediaan Tuhan itu diberikan secara cuma-cuma dalam kehidupan setiap daripada kita, orang percaya. Dan untuk membalas kebaikan Tuhan tentunya agak sedikit susah, sulit ya. Karena begitu baiknya Tuhan sama kehidupan kita. Tapi untuk mengekspresikan rasa syukur kita, kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Di dalam Matius 25:40 yang berbunyi, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu, siapa sih di firman Tuhan ini dikatakan siapa sih orang-orang yang dianggap hina itu, yang paling hina di dalam firman Tuhan itu? Mereka adalah saudara-saudara kita yang lapar, saudara-saudara kita yang sakit, yang terpenjara, orang-orang asing, miskin, terlantar, dan menderita tanpa bantuan. Ya, Bapak Ibu, di sekeliling kita banyak orang-orang yang seperti ini. Ya, semakin hari semakin banyak orang-orang yang kita lihat kelaparan, semakin banyak sakit penyakit, orang yang masuk penjara, bahkan orang asing. Ya, Bapak Ibu, orang miskin di negara kita ini banyak banget, orang terlantar, menderita tanpa bantuan. Banyak banget. Bahkan kita sebagai gereja, kita terus memikirkan orang-orang ini. Itu sebabnya kita ada diakonia, ada misi untuk menolong orang-orang yang paling hina ini. Tapi tentunya di gereja, dalam kehidupan gereja, kita pasti akan mendapati orang-orang seperti ini ya Bapak Ibu. Dan bahkan karena mereka terus perlu bantuan, sehingga terkadang kita gereja merasa orang-orang ini tidak bisa move on, tidak bisa percaya Tuhan, sehingga kehidupannya terus ditolong gitu. Akhirnya kita mungkin merasa malas, atau mungkin kita merasa dimanfaatkan, atau mungkin kita merasa orang ini nggak ada kemajuan dalam kerohanian, nggak punya iman dan lain sebagainya. Akhirnya kita tanpa kita sadar kita punya ego, ya kita egois, kita memikirkan diri kita sendiri. Kita juga perlu gitu ya, kita juga perlu. Tapi orang-orang ini terus aja gitu nggak punya iman, sementara kita sedang berjuang dengan iman kita masing-masing. Bapak Ibu, saya teringat waktu KGC Jakarta atau GBI Rock Beleza ini dulu kedatangan sekitar 17 orang dari orang asing ya. Jadi waktu itu mereka datang tiba-tiba, datang beribadah, dan waktu ditanya mereka berasal dari mana, ternyata mereka berasal dari Iran, Bapak Ibu. Sekitar ada 17 orang Iran, dan mereka menyerahkan diri kepada kami untuk dibaptis. Ya, waktu kita tanya, kita konseling kenapa mereka mau dibaptis, dan mereka menjelaskan bahwa mereka butuh Tuhan. Sebelumnya mereka dari agama seberang, dan mereka sangat kesusahan, sehingga mereka harus lari dari negaranya yang banyak sekali permasalahan. Ya Bapak Ibu udah banyak dengar lah di negara-negara mereka itu seperti apa, sehingga mereka harus lari dan mencari
suaka di mana-mana. Dan untuk mendapatkan suaka di suatu negara, mereka harus cari negara, transit gitu ya. Jadi mereka pergi dulu ke negara transit sambil menunggu, mereka dapat negara negara suaka dari United Nation. Dan waktu 17 orang itu datang ke kami dan kami layani, waktu itu keadaan mereka baik-baik Bapak Ibu, bukan mereka susah, bukan mereka, miskin atau kayak orang gembel, enggak Bapak Ibu, mereka keren-keren, bajunya bagus-bagus tapi tentunya selama mereka ada di Indonesia ini, mereka kan nggak ada penghasilan. Jadi mereka bawa uang yang ada aja gitu ya. Bawa uang yang sudah mereka punya selama di negara mereka dan itu pasti akan habis kalau mereka tidak bekerja. Dan waktu mereka kita layani, akhirnya mereka dibaptis, percaya Tuhan Yesus dan saya yang pegang mereka waktu itu Bapak Ibu. Karena saya yang, terima mereka di gereja dan akhirnya saya yang menghandle mereka dalam kerohanian mereka. Jadi waktu itu kita, buatkan komsel, ibadah khusus buat mereka gitu ya. Dan pada waktu itu, saya belum menikah. Jadi waktu itu agak sedikit punya masalah karena mereka ini orang yang cakep-cakep gitu Bapak Ibu ya, keren-keren, ganteng-ganteng gitu, sementara saya belum menikah. Dan waktu itu nggak ada terbesit sama sekali di pikiran saya untuk, naksir mereka lah atau gimana gitu ya. Tapi ternyata saya punya sebuah masalah, di mana ternyata saya tidak didukung Bapak Ibu. Saya tidak didukung dan saya seperti berjalan sendirian. Dan bahkan bukan hanya tidak didukung, ternyata saya dicurigain gitu Bapak Ibu. Dicurigain, ada sesuatu gitu ya, ada motivasi yang tidak baik karena mereka cakep-cakep gitu dan saya belum menikah. Mereka cakep-cakep, ganteng-ganteng, saya belum menikah dan saya dicurigain, saya melayani mereka karena ada udang di balik batu dan Eee, wak waktu itu seingat saya yang mendukung saya Pak Roni dan, Pak Timotius Arifin. Yang lainnya ternyata tidak Bapak Ibu. Justru saya dihalang-halangin gitu. "Udahlah ngapain kamu melayani mereka." Karena mereka itu, eee, juga ada udang di balik batu. Mereka itu nggak murni untuk menjadi, anak Tuhan dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Jadi kesiniannya, waktu saya melayani mereka, lama-lama saya jadi males juga gitu ya. Loh, ini kok mau melayani dari pihak gereja saya merasa tidak didukung, dari sana juga banyak keonaran-keonaran yang terjadi Bapak Ibu. Jadi saya merasa, aduh ini kayaknya udah deh, saya udahlah selesai aja gitu melayani mereka. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, saya terus dikuatkan sama orang tua rohani saya, mereka bilang, inilah ladang yang tepat ya, orang asing, inilah ladang yang tepat kamu melayani. Dan waktu itu waktu saya diberikan support, saya merasa, oh seperti ini ya, melayani, memang nggak gampang gitu ya, lurus-lurus aja gitu. Eee, Sebagian orang di sekeliling saya nggak mendukung, mereka pun banyak ulahnya Bapak Ibu, itu bolak-balik mereka ada yang masuk penjara, sesama mereka berantem, nanti ada yang nggak makan, nanti ada yang, ketangkap narkoba, nanti ada yang, main perempuan, perempuannya ngamuk, itu semua yang dipanggil saya gitu Bapak Ibu. Karena waktu itu saya juga, kerjasama dengan UN untuk memantau mereka supaya mereka, nggak sembarangan gitu ya di negara kita dan nggak masuk penjara atau nggak melanggar hukum di Indonesia gitu Bapak Ibu. Jadi waktu, kami melayani mereka banyak sekali masalah dan
saya tetap teguh berdiri untuk melayani mereka. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, mereka 17 orang yang kami layani, itu sekarang udah ada di negaranya masing-masing, ya Bapak Ibu, sudah mendapatkan negara di, mendapatkan suaka di negara-negara yang lain. Sampai yang terakhir itu, salah satu dari mereka itu di penjara ya, di imigrasi, dan dia udah nggak tahan, kakak-kakaknya, saudaranya udah kontakin saya, "Gimana tolong dulu dia, supaya dia bisa keluar." Waktu kami, saya dan suami saya, ya, ngurus orang ini sampai ke, imigrasi, dan orang imigrasi bilang dia kalau mau bebas bisa, tapi balik ke negaranya. Nah loh, sementara tanya dia, "Gimana kalau mau balik kamu bebas, tapi kalau, kamu mau tetap di sini kamu nggak bisa bebas." Tanya ke UN, gimana dia bisa berangkat atau enggak. Akhirnya Bapak Ibu puji Tuhan, ya kami terus layanin dia, supaya dia punya iman, dia bisa keluar dari situ dan dapat negara yang dituju gitu, negara suakanya. Dan puji Tuhan orang itu akhirnya dapat negara Kanada Bapak Ibu. Hari-hari ini mereka 17 orang itu terus menganggap kita itu di sini, itu adalah penolong mereka Bapak Ibu. Sampai detik ini mereka tetap kontak kami, mereka merasa bahwa, kita di sini telah membantu mereka. Dan ini memang ladang yang sudah, dipersiapkan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menghadapi banyak, lapangan-lapangan pekerjaan, pelayanan-pelayanan ya, seperti orang-orang terpenjara, itu harus kita layanin Bapak Ibu. Sebagai anak-anak Tuhan, merekalah ladang kita untuk dilayanin. Ya, dalam Imamat 19 ayat 33 sampai 34. Apabila seorang asing tinggal pada negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Di sini kita belajar Bapak Ibu, Tuhan tuh mengajarkan kita untuk jangan menindas orang, bahkan kita harus memperlakukan sama ya, seperti orang asli kita gitu. Kita melayani seperti orang asli kita. Jadi tidak ada perbedaan ya. Eee, dalam melayani terkadang antar suku aja kita perhitungan gitu ya. Caranya mereka berdoa, caranya mereka berpakaian, budaya mereka itu sangat berbeda kan. Jadi kadang kita ketemu budaya-budaya yang berbeda itu bikin kita punya gap ya, bikin kita punya gap. Dan di sini kita, Bapak Ibu bisa lihat Tuhan sendiri yang mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh menindas orang asing yang tinggal di antara kita, di negeri kita. Jadi harus kita layanin siapapun mereka ya, antar suku, antar budaya, tidak boleh ada gap. Kita hormati sesama sesama kita gitu ya. Kita hormati apapun yang mereka, lakukan, mereka perbuat, itu semua kalau kita melakukannya, ini adalah perintah Tuhan Bapak Ibu. Jadi orang orang yang paling hina di kita adalah orang sesama kita, ya ada di antara kita. Jika kita mengasihi sesama kita, kita juga mengasihi Allah. Ya kembali lagi dikasih ya Bapak Ibu, kita harus mengasihi sesama kita. Ya banyak orang yang kita, anggap, "Ah siapa sih mereka?" gitu, nggak terlalu penting lah, mereka nggak hebat gitu ya. Suatu ketika, semasa saya dalam, proses pertobatan, kan latar belakang saya dan teman-teman itu kurang kasih orang tua ya, kurang kasih sayang orang tua. Dan waktu kami dalam pertobatan, kami dilayani gitu ya, datanglah orang tua yang mengasihi kami, orang tua pengganti gitu ya, yang mengasihi kami. Dan nggak orang tua yang Tuhan kirimkan ke kami, itu orang tua yang benar-benar bisa menopang kami gitu ya, alias mereka rata-rata orang-orang yang sangat cukup gitu ya. Bahasanya mereka adalah orang-orang kaya gitu Bapak Ibu. Jadi orang tua yang datang ke kami itu bisa support kami apapun, ya. Jadi kita benar-benar happy.
bahagia banget gitu ya, ada orang tua yang dikirimkan Tuhan yang bisa menopang kehidupan kami. Dan satu ketika kakak rohani saya, kakak rohani kami, ya saya dan teman-teman itu berkata, "Kalian kalau sama orang-orang kaya, kalian bisa papi mami ya." Wah, langsung papi, mami gitu ya. Dedi, mami, wah langsung peluk gitu ya kalau orang kaya gitu ya, kalau orang yang ada gitu. Coba kalau orang itu nggak ada, orang itu nggak punya, bahkan mereka malah minta sama kalian, bisa nggak kalian panggil mereka papi, mami, atau dedi, atau ayah, bunda, dan lain sebagainya. Waktu itu kami merenung-renungi gitu dan ternyata memang ada gitu ya, orang yang datang, yang tidak punya apa-apa, yang pengen, menjadikan kami anak-anak mereka, gitu ya. Waktu itu kita baru ngelihat aja kita udah sebelah mata gitu ya. Jadi apalagi kita mau manggil gitu papi, mami, dan lain sebagainya. Bahkan waktu mereka datang, kadang-kadang kita bercandainnya tuh kelewatan gitu ya. Ya kalau mau dibilang agak-agak kurang ajar justru. Nah, di situ dapat teguran, kalau orang kaya aja kalian bisa menghormati, kalian bisa papi mami, tetapi waktu bukan orang kaya yang mau jadi orang tua kalian, kalian nganggapnya sepele. Ini sangat terbukti Bapak Ibu di dunia nyata gitu ya, bagaimana kita lihat orang yang berada dan orang yang tidak ada gitu. Mau nggak Bapak Ibu diangkat anak sama orang yang tidak punya apa-apa, sementara ada pilihannya gitu ya. Yang sebelah kiri bapak bapak ibu orang kaya, sebelah kanan bapak ibu yang tidak punya apa-apa. Yang tentu saja kita pilih yang ada gitu kan. Dan yang nggak ada kita anggap sepele gitu. Dan kenyataannya memang seperti itu gitu. Di sini kami belajar, iya juga gitu ya. Kenapa kita melihat orang yang bisa men-support kita, menolong kita, kita bisa hormat, kita bisa papi mami, bisa bermanja-manja gitu ya. Tetapi giliran orang yang nggak ada, boro-boro gitu ya, kita mau sambut, kita mau peluk atau lain sebagainya gitu. Di sini kita bisa cek hati kita gitu ya. Bagaimana kita bisa menghormati orang yang di bawah kita gitu, orang yang nggak bisa menolong kita. Mau jadi orang tua kita, mau jadi teman kita, mau nggak kita jadi teman mereka gitu ya. Sementara ada teman-teman kita yang sosialita. Bagaimana cara pandang kita terhadap mereka? Kita bisa dengan hormat, dengan happy-nya, dengan baiknya, dengan orang-orang yang berada. Sementara orang-orang yang susah, kita bahkan kita enggan untuk berteman dengan mereka gitu ya. Di sini kita mesti cross check hati kita. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, saya percaya kita semua hamba-hamba Tuhan di sini. Mari kita cross check hati kita, apakah kita bisa melayani orang-orang seperti ini? Apakah kita bisa punya hati? Ya, Bapak Ibu. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ya, jadi Bapak Ibu, tantangan kita adalah kita harus melihat Tuhan di dalam diri setiap orang. Ya, kembali lagi di ayat yang sebelumnya, yang di awal. Kita harus melihat Tuhan di dalam diri setiap orang. Waktu kita lihat Tuhan dalam diri setiap orang, maka kita akan bisa melayani mereka dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa raga. Tetapi kalau kita pilih kasih, kita membeda-bedakan, maka kita tidak akan pernah melihat Tuhan. Ya, yang ayat sebelumnya yang kita sudah baca dalam Matius 25 ayat 40, saya bacakan kembali, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Untuk aku, kata Tuhan. Jadi Bapak Ibu, yang paling hina itu Tuhan katakan kamu melakukannya untuk aku. Jadi mari kita sama-sama Bapak Ibu melayani setiap orang-orang asing, setiap orang-orang terpenjara, orang sakit, orang-orang yang hina, orang-orang yang butuh pertolongan. Karena ada Tuhan, kita harus lihat Tuhan di mereka gitu ya. Ini tantangan kita gitu. Waktu ngelihat orang-orang yang kurang, kita lihat ada Tuhan di dalam diri mereka. Mereka kalau kurang itu pasti
kurangnya itu semuanya gitu ya Bapak Ibu. Ada, karakternya kurang, kelakuan, keuangan, semuanya kurang Bapak Ibu. Jadi untuk mau melayani mereka tuh berat banget gitu. Tapi tantangan di sini yang harus kita lihat adalah kita harus lihat ada Tuhan di dalam setiap orang. Ya, firman Tuhan katakan, "Kamu telah melakukannya untuk aku Bapak Ibu." Jadi mari kita sama-sama layani mereka dan percayalah kita lakukan semuanya untuk Tuhan, ya. Bapak Ibu, eee, di breakout room nanti kita sharing-kan yang Anda sering memperhatikan dan menolong orang-orang yang ada di sekitar Anda. Nanti kita sharing-kan, di breakout room masing-masing. Dan yang kedua, apa sih kata firman Tuhan tentang peran Anda bagi orang-orang di sekitar Anda? Apa peran kita Bapak Ibu buat orang-orang di sekitar kita? Kita sharing-kan di breakout room dan biarlah kita semua sama-sama semakin maju di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kiranya damai sejahtera, sukacita, terus ada dalam kehidupan kami. Kami terus belajar firman-Mu, menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang memperhatikan orang lain, menjadi sumber bagi banyak orang, menjadi contoh teladan, menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kau tolong kami supaya kami dapat memulai hari-hari kami bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin.